Nah, kita punya komitmen begini ketika ngumpul. Kita susahnya bareng. Ya. Lo inget kan gue kita susahnya kayak gimana, Ya. gimana. Kita senangnya harus bareng. Jadi siapapun yang Amin. punya pekerjaan, Amin. misalnya saya dapat kerjaan di TV sendiri, duitnya kita bagi 3. Saya Jawa Barat sih. Ibu dari Kuningan, bapak dari Cianjur. Nah, kalau saya lahir di Jakarta kebetulan. Tapi kecil itu banyak di Cianjur sama di Kuningan ketika kecil itu. Apakah masih ada terah dari keluarga Cepot? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sobat, berjumpa lagi dengan saya Idam. Wow, dan masih di channel Joko Suro. Dalam episode ini kita kedatangan tamu yang spesial. Pasti penasaran para sobat nih. Dia seorang artis dan juga banyak film yang sudah dibintangi oleh beliau. Mau tahu kan seperti apa nanti perbincangannya dan puisi-puisi apa aja yang akan diangkat? Yuk kita tonton. Wow. Salam budaya. Salam budaya, Ki. Salam satu nyali. Salam satu nyali. Aku merasa bahagia karena kedatangan tamu spesial buat Aki. Wah, terima kasih. Karena banyak cerita tentang sosok jenengan. Sosok, emang saya hantu, sosok. Aki ralat. Sosok yang bersisik. Aki ralat. Aki merasa bangga dan merasa bahagia kedatangan sahabat spesial Aki yang Alhamdulillah dibilang sahabat. sudah mulai terjalin. Iya, Ki. Terima kasih udah mengundang saya ke sini, Ki. Terima kasih juga Bung Aden. Aki sempat dengar sepak terjangmu. Waduh. Sepak terjang, main bola nih jadinya nih. Mulai dari menyukai puisi sampai terjun ke film dan sekarang mempunyai YouTuber yang mengangkat tentang misteri. Iya. Nah, betul itu ya. Iya, Nah, iya, Ki. nanti boleh cerita satu persatunya ya, Bung. Siap. Misalnya, kamu juga tadi bercerita tentang perjalanan kamu untuk membacakan puisi saat Demi saat yang sesaat. demi saat yang sesaat. Iya. Wow. Ada sesuatu yang tersimpan secara tersembunyi. Barusan sempat diulas mengenai bagaimana kamu bisa mendapatkan istri tercintamu sebagai pendamping hidupmu. Iya. Nah, mungkin dari situ dulu Aki mau Iya, dengerin. Iya, Ki. Monggo. Jadi demi saat yang sesaat ini, ya kita hidupkan hanya sesaat, Ki. Tapi ada suatu saat di mana kita harus dapatkan saat itu untuk mencapai yang sesaat ini. Ya. Jadi dulu istri saya itu, alhamdulillah sih istri cantik ya. Jadi banyak disukain orang banyak gitu. Dari segala macam genre, bidang pekerjaan, akhirnya ngejar-ngejar dia. Sedangkan saya hanya seorang pekerja di TV, di entertain yang notabene-nya banyak orang mikir negatifnya.
Hal yang Ya. pertama, mertua terutama. Bilangnya gini, janganlah sama orang entertain. Tak kawin cerai, kayak di TV-TV. Itu aja udah. Rupanya asumsi seperti itu masih terus bergelut Oh iya. Masih Itu gara-gara infotainment itu. Dari zaman ke zaman. Iya, Ki. Itu yang bikin sedikit mundur sama. Ya. Nah, ada juga beberapa orang yang udah mengajukan untuk melamar istri ini ada yang dari kepolisian, dari kejaksaan, Dari kalangan ya, kalangan ini banyak ini kalangan ya, lah. ya. Sedangkan saya siapa? Sampai akhirnya ya ada di momen saya berpikir ada hal yang mereka nggak punya tapi saya punya. Saya bilang sama istri, mungkin saya nggak punya apa-apa untuk dibanggain. Tapi paling nggak saya punya sesuatu yang bisa bikin kamu selalu tersenyum setiap hari. Keren. Jadi Ya, itu senjata pamungkas itu ya. senjata pamungkas. Itu kelebihan Ya. seorang orang komedian itu karena bisa membuat pasangannya tersenyum. Ya, betul. Gitu. Kalau yang lain-lain kan tegang aja kan. Oh, apa namanya, nggak ada bercanda-bercandanya. Kalau saya hidupnya bercanda-bercanda. Gitu. Dan dia akhirnya mungkin dia sedikit tertegun gitu ya. Iya juga sih. Dari sekian banyak orang yang deketin gua, cuman lu yang bisa Bisa gua mengambil senyum, hati bisa ya. ngambil hati, ya. Tapi ada momen gini, Ki. Saya beranikan diri untuk datang ke orang tuanya. Saya bilang mau ngelamar anaknya, saya ditolak. Ya udah, salam aja ya buat orang tuanya. Mohon maaf saya nggak Bukan berarti cinta ditolak, dukun dukun bertindak. Oh enggak. Enggak, Ki. guyon. Iya. Jadi ketika itu saya disuruh pulang sama mertua saya. Suruh pulang, suruh salam sama orang tuanya, mohon maaf nggak bisa. Karena udah banyak mungkin yang udah itu lebih dari saya lah. Akhirnya saya bilang sama istri saya gini. Kalau sampai tanggal 31 bulan ini nggak ada jawaban dari orang tua kamu, tanggal 1-nya saya akan nyari wanita di pesantren dan tanggal 2-nya saya nikahin. Karena saya punya keyakinan istri saya pasti maunya sama saya. Keren. Harus ada keyakinan Itulah Iya. cinta. Sampai akhirnya pas tanggal 31 saya ditelepon sama orang tuanya. Aden masih mau sama Sinta? Ya mau lah om. Datang ke rumah Puncak. Datang. Sintanya mau banget tuh sama Aden, nggak mau sama yang lain. Yaudah kamu jadiin aja. Jadi di situ. Aku kasih Abdul. Ya kalau dibilang kelebihan nggak ada kelebihannya Ya. apa. Kalau dibilang harta ya seadanya. Betul. Mungkin istri ngerasa ya itu tadi karena dia ngerasa dia bisa jadi dirinya sendiri ketika sama saya. Ya. Tapi sama orang lain dia seperti di balik tempurung yang harus serius, yang harus menyikapi sebuah hal dengan kata-kata yang gimana. Kalau sama saya mau kentut kentut, Betul. mau joget-joget ya joget-joget, silahkan. Ya. Nggak masalah. Toh gue juga kayak gitu. Itulah sosok seorang seniman ya. Seniman itu ora neko-neko. Ya. Apa adanya. Kalau A ya bicara A, B ya B, C ya C. Ya itulah. Jadi warna seorang seniman itu ya begitulah adanya. Iya. Dan Aki tertarik juga dengan perjalanan cinta kamu. Nah, sekarang sudah dikaruniai anak 2. 2. Cewek, cowok? Cewek sama cowok. Wow. Iya. Cewek sama Betul-betul cowok. luar biasa. Iya, alhamdulillah. Ki. Bisa sepasang ya Sepasang. sudah ya. Emang dari awal itu saya bilang sama istri, umur saya ketika nikah 31, Ki. Saya merasa diri saya udah tua nih. Gue mau punya anak 2 langsung, 1 cewek 1 cowok. Saya udah bilang di awal. Oh gimana itu mah urusan Allah. Ya kita kan ikhtiar. Urusan Tuhan ya, tapi kita ikhtiar. Gimana caranya dapetin cewek? Gimana dapetin cari cowok? Saya tanya orang tua, tanya ini. Ya hasilnya alhamdulillah jadilah. Ya. Yang pertama cewek, yang kedua cowok. Terwujud ya. Terwujud. Ya. Senang, Aki dengarnya senang sekali. Iya. Perjalanan cinta, perjalanan cinta yang begitu dramatis. Iya. Enak didengar dan enak juga untuk disimak. Nah,
Sekarang aku mau tahu lagi nih hal yang lainnya, seperti kamu di komedian ini juga sudah lama atau hanya sebatas Tahun 2005 yang berkecimpung bangetnya di dunia ini tuh, dunia entertain 2005. Tapi jauh sebelumnya, dari SMP itu saya udah dipanggil cepot lah sama teman-teman. Karena ya ketika memang kalau Aki mengenal kamu nggak ada yang dipungkiri, karena facemu, wajahmu ini memang jenaka. nggak bisa dibohongin itu. Iya, iya. Terus. Iya, jadi ketika SMP dulu, jadi flashback sedikit kayak waktu SMP, SMA gitu ya, Ki. Itu kalau di kelas ada yang murung, ada yang sedih, itu saya pasti dipanggil. Dan lu nangis tuh. Ya terus gue harus ngapain gitu kan? Ya hibur lah, lu kan paling bisa bikin kita ketawa. Jadi tugas saya itu dulu di sekolah, kalau ada yang murung, ada apa saya deketin, bikin dia ketawa. Sampai terakhir saya diajakin naik gunung. Ngajak gunung, ajak saya Den. Buat apa? Buat cerita di atas. Di atas tuh dingin kalau kita nggak ketawa. Iya. Kita menggigil. Iya. Jadi tugas saya bikin ketawa aja. Jadi saya selalu nyiapin cerita-cerita itu. Cerita-cerita yang ada, ntar saya sadur, ntar saya bikin sendiri. Itu buat monolog saya di atas. Nah, Bung Aden ini asal dari mana sebetulnya? Saya Jawa Barat sih. Ibu dari Kuningan, bapak dari Cianjur. Nah, kalau saya lahir di Jakarta kebetulan. Tapi kecil itu banyak di Cianjur sama di Kuningan ketika kecil itu. Apakah masih ada trah dari keluarga Cepot? Jadi kalau kata bapak saya, ketika saya masuk dunia entertain, saya dipanggil ke rumah. Alhamdulillah kata bapak saya. Ada turunan bapak yang masuk yang nurunin. Jadi kakeknya, entah kakeknya atau adiknya kakeknya bapak, itu pemain sirkus. Pemain sirkus yang bagian badut apa segala macamnya. Kalau dari nenek itu dalang. Oh, komplit ya. Komplit. Jadi kata bapak saya, oh jadi dua ini gabung masuk ke kamu nih. Sekarang kamu yang jalanin. Kayak gitu. Luar biasa. Ya saya iyain aja, saya nggak ngerti juga. Allahu alam, kita nggak tahu. Iya. Darah mengalir ini membawa gen itu nyata. Berarti luar biasa, semua terkumpulnya ke Bung ya malah sekarang ya. Iya. Baik dari badutnya, baik dari dalangnya. Kan? Iya. Jadi saya nggak tahu juga kenapa. Jadi kayak berkesenian gitu. Saya termasuk yang quick learner gitu Ki. Jadi gitar saya nggak belajar. Tapi ngelihat orang main gitar, oh gitu kuncinya gitu. Saya lihat di internet, saya lihat di Google, bisa saya langsung main gitar. Gitu. Tapi nggak jago-jago banget, tapi bisa. Bisa. Jadi kayak main band dulu waktu SMA, kita nggak ada drummer nih. Kasih gue waktu 2 hari. Gue yang jadi drummer. Lo 2 hari saya dengerin musik, jedak-jeduk saya ke studio. Oh ini jeduk tuh bass, oh ini snare drum nih tak bunyinya di sini. Udah, saya main 2 hari saya bisa. Keren. Mungkin dari emang ada terahnya di situ kali. Jadi cepat belajarnya. Gitu. Ketika SD, nih kita ada perlombaan puisi nih antar sekolah, nggak ada yang bisa. Saya maju, saya bisa. Ajarin saya aja, harus bagaimana dan seperti apa, saya bisa. Seperti contohnya tadi ya. Tapi lama banget. Ayo di upload ya, coba. Keren. Udah puluhan tahun keren. Udah nggak baca lagi kan. Ya. Gitu. Keren. Ya, nah, kayak, di sisi lain lagi, kamu dari apa bisa menguasai musik. Terus mengenai di komedian ini, kamu sempat masuk ke grup atau individual? Grup, ada grupnya Bajai namanya. Karena awalnya kenapa tercipta Bajai itu sebenarnya kita ngeband Ki. Oke. Kita ngeband berlima. Tapi yang kursus, istilahnya yang jago musiknya 2. Kita bertiga nih, setiap lagi nyetem. Otodidak. Yang 2 ini nyetemin kita nih musik. Kita nih yang bertiga maju ke depan. Ngelawak deh bertiga. Oke. Manggil penonton crowd gitu. Padahal lagu kita ngeband nggak pernah bawain lagu orang. Di sini temanya apa itu? Langsung kita bikin. Saya bikin langsung liriknya. Nih bikin adanya ini jadi. Wise. Gitu. Jadi
besoknya diulang nggak bisa. Keren. Baru keren, lagi, keren, lagu keren. baru lagi. Iya. Dulu nama bandnya Sumber Waras dulu di Jakarta Barat. Dulu waktu zamannya kampus tuh lumayan terkenal tuh. Sampai dipanggil ke BSD, kemana. Bawain lagu apa Bang Aden? Lo temanya apa? Kita temanya tentang kebersihan. Ya udah, ntar gue bikin judulnya kebersihan. Kita bikin langsung. Kita bikin Spontan aja ya, spontan. liriknya Iya. bikin, nadanya ini pakai kunci dasarnya ini aja udah jalan. Jadi, tapi besok suruh diulang nggak bisa. Karena nggak direkam. Spontanitas Spontan aja ya. itu. Wow. Iya, makanya sampai saya dulu waktu sempat siaran apa-apa gitu ya, saya punya segmen sendiri yang lo kasih gua 3 buah kata itu akan gue jadikan sebuah lagu. Gitu. Iya. Aku jadi ingat ini. Siapapun orangnya, di saat mereka dalam kondisi terdesak, dia bisa melakukan yang tidak melalui teks ataupun rencana. Betul. Satu contoh gini, waktu pembacaan puisinya Mas W.S. Rendra, itu kan sempat dibom amoniak gitu. Sempat dibom amoniak gitu. Nah, kebetulan waktu itu Aki juga ada di sana dan ada beberapa tamu undangan itu ya seperti Pak Hugeng, terus Norman Sasono, ya, dari Pangdam kalau nggak salah itu. Pak Hugeng itu mantan Kapolri kita. Ya, Oh. terus ada gubernur juga waktu itu Ali Sadikin. Nah, Iya. itu para undangannya. Nah, saat dibom amoniak, dia tidak bergeming. Bahkan tercetuslah puisi tanpa teks. Nah, di sini Aki menangkapnya mungkin sama dengan yang kamu miliki saat ini gitu loh ya. Jadi pada saat kamu dihadapkan dengan suasana yang kepepet atau terpaksa, spontan kamu bisa lakukan. Wah, itu keren. Tapi pusing. Aplaus dong, ayo, keren. Tamu Aki ini memang luar biasa, spesial buat aku. Ki, sekarang tadi Aki udah nanya. Gencar ya. Iya, gencar. Nanya saya terus. Minta saya ini, minta saya itu. Sekarang saya minta Aki baca puisi dong buat Siap. saya. Iya. Dan memang puisi ini Aki siapkan untuk sahabat spesial Aki, Wes. Bung Aden. Weh, terima kasih. Mawas diri. Semrawut tentang protokol kesehatan. Seru, lucu, juga menakutkan. Media cetak ikut berperan mengepul berita, korek sana, korek sini, cari sumber terpercaya. Telah gugur bunga bangsa. Siapa menjadi korban? Semua turut berduka. Gempa bumi, longsor, banjir bandang menyusul ikut berorasi. Setelah asap beranjak pergi dari gedung kebanggaan negeri, Tuhan, apakah bumi pertiwi berada tepat di bumi yang sungsang? Gejolak, bencana tak henti silih berganti. Tuhan, berilah petunjuk. Siapa bersalah, siapa beruntung, semua hanya isapan jempol. Karena bumi pertiwi tetap berdiri dan tak akan pergi karena kami menjaganya sampai mati. Bung Aden, Aki sempat dengar nih, karena ternyata telinga Aki tidak hanya nempel di dua telinga Aki, tapi ada beberapa informan yang Telik sandi. yang Aki mau tahu tentang Bung Aden, karena
Aki sempat dengar Bung Aden juga pandai dan pernah menyukai Puisi. puisi. Nah, Aki minta nih untuk dibacakan puisinya. Petisi oleh Leniarti dari antologi puisi Reda Setelah Badai. Petisi. Hari ini kaki-kaki unjuk gigi, terparah, tertatah lelah melawan sumringah. Petisi dibayar janji, Mosi tidak percaya. Letak di kaki. Berapa emas yang kau dulang di pesan berbintang? Terbang mengepak sayap dalam 1000 tilap. Sembunyi seperti hantu dalam lipatan kartu dan buku-buku. Habis dimakan rayap atau kau telah menelan katanya tanpa kau baca. Bagus. Dengan cara itu kau telah membutakan rasa dalam pesona. Payakumbuh 06 10 20 20. Antologi puisi. Wow, pilihanmu memang luar biasa, Bung Aden. Karena puisi yang kamu bawakan tadi itu petisi ya. Petisi. Nah, itu karya sahabat Aki. Dia tinggal di Bukit Tinggi, Bukit Tinggi. ya, di Padang ya. Dan kebetulan dia pernah sowan ke rumah Aki. Oh. Jadi memang dekat ya. Memang karya-karya dia luar biasa bagus. Dan kalau Bung Aden bisa memilih satu di antara sekian puisi dia, dan itulah yang terbaik di mata Aki. Wah, Betul. tepat dong berarti. Ya, keren, Wah, keren. Saya baca itu juga, sebenarnya yang saya suka dari puisi itu, ketika baca aja kita udah merinding, itu puisi bagus. Nah, betul. Dan itu yang saya rasakan ketika saya baca petisi itu. Baru baca aja, belum keluar suaranya, itu udah merinding. Ini puisi bagus. Ya. Karena kata-katanya keren banget. Nah, kebetulan dia juga seorang guru yang sering diminta untuk memberikan suatu Nasihat. kalau ada event apa, dia diminta untuk sebagai juru bicaranya. Oh iya. Memang bagus dia. Bagus. Kamu menggeluti komedian ini bersama grup itu berapa lama? Dari tahun 2005, jadi sekitar 15. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih. Masih ya? Masih. Walaupun sekarang kita jarang ketemu ya, karena punya kesibukan masing-masing. Tapi kita punya komitmen yang bagus banget sebenarnya. Awal kita jalan dulu, ingat waktu kita susahnya sampai kita tidur di Monas karena nggak ada duit buat pulang. Oh, seperti itu Seperti pernah. itu. Ya, Karena ya, kita, ya, kenapa kita namanya Bajai? Karena dulu kita kalau mau ke studio, kemana kita naik Bajai bertiga, berlima, gitu kan. Nah, kita punya komitmen begini ketika ngumpul. Kita susahnya bareng. Ya. Lo inget kan, kita susahnya kayak gimana, Ya. gimana. Kita senangnya harus bareng. Jadi siapapun yang Amin. punya pekerjaan, Amin. misalnya saya dapat kerjaan di TV sendiri, duitnya kita bagi 3. Wis. Siapapun itu yang punya kerjaan di Ya. TV, kecuali YouTube sama yang lain-lain ya, ke TV dan iklan, film, itu kita bagi 3 duitnya. Dan itu masih berlangsung sampai sekarang. Wow. Mantap. Iya. Bagus, bagus, bagus. Ya, Nah, itu sih. sekarang grup ini kalau kamu katakan masih berdiri, berarti juga masih eksis dong ya? Eksis. Berapa orang kira-kira anggotanya? Ada 3. 3 aja? 3 aja. 3 aja masih aktif sih. Tapi untuk bertiga ngumpul lagi nih rada susah nih. Karena udah kayak- punya kesibukan mungkin iya, ya. paling saya siaran radio pagi, saya berdua nih sama Melki. Kemarin syuting film sama Isa.
Jadi saya selalu di tengah-tengah, Ki. Hmm. Kesini ngikut. Ya, ya. Ntar baru kita ngumpul Oke. bertiga, kayak gitu. Nah, menyinggung masalah film ya. Hmm. Aki juga sempat dengar itu. Yang mana kamu pernah membintangi bersama-sama dengan Deddy Mizwar. Deddy ya, kalau- Mizwar. Deddy Mizwar Iya, ya. iya, iya. Kalau nggak salah memang betul benar. itu ya. Itu udah di film apa ya? Di Para Pencari Tuhan. Para Pencari Tuhan. Iya, Para Pencari Tuhan. Itu tahun berapa ya? Tahun sekitar 2000 berapa ya? 2008 kali ya. Oh, baru-baru aja loh ya. 2009. Itu sempat saya 9 tahun di sini itu. 9 tahun karena kan Ya. tayangnya bulan Ramadan kan. Hmm. 30 episode di bulan Ramadan selama 9 tahun dan sekarang sih mereka masih syuting tapi saya udah nggak main di situ karena konteks ceritanya udah berbeda. Ya, ya, tapi pernah bersama-sama ya. Pernah. Siapa aja waktu itu? Kalau nggak Ada- salah bertiga ya. Iya bertiga, saya, Melki, Isa, juga pemainnya ada Agus Kuncoro, ada Saskia Meka, ada Pak Idrus Mardani, banyak sih. Jadi beberapa karya seni ini yang kamu sudah rebut ya. Ya alhamdulillah Ki udah beberapa. Amin. Ya emang hobinya begini, Iya, ya udah iya, jadi iya, iya, iya. tawarin film, ditawarin ini ya udah emang suka Siap, aja. siap. Suka Aki dengarnya itu, suka. Usiamu yang masih muda, tapi jiwamu sudah melalang buana. Jiwa tua ya Ki. Bukan jiwa jiwa. Melalang buana itu bisa semua kamu, sama halnya kalau kita bepergian ke daerah manapun, berarti sekian jarak yang harus kita tempuh. Berarti juga banyak pandang yang kita tangkap. Iya. Ya, itulah dirimu. Luar biasa. Usia masih muda tapi sudah melalang buana, semua seni kamu Iya. kamu kuasai. Nggak kuasain lagi, bisa, cuman nggak dikuasain. Tari juga. Tari dulu waktu SD ya sempat ikut tari-tarian Hmm. gitu. Cuman pas kesini-siniin, buat dibilang apa? Mungkin jadi ya. mungkin narinya di suatu tempat yang berbeda. Berubah wujud menjadi sesuatu, entah itu makhluk atau apa ya, begitu besar dan seram gitu loh, karena warnanya, matanya nggak terlihat, hanya Penuh dengan bulu. penuh dengan bulu, besar sekali gitu.